Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita siang ini di dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum itu tadi yang datang pertama itu Abdul Lutfi. Silakan dipimpin berdoa, Abdul Lutfi. Terima kasih Abdul Lutfi. Baik, saya presensi dulu ya kehadirannya. Yang pertama Abdul Lutfi hadir. Hadir. Zikri Ramadan. Hadir Ustaz. Isbaudin. Hadir. Ahsan Fatur Rahman. Hadir. Ahmad Fauzur Rahman. Hadir. M di mana bro? Hadir. Suhaidi. Hadir. Muhammad Sohibul Kafi. Hadir. Ini Sohibul Kafi kemarin tidak hadir mana ini? Sakit. Ya, alhamdulillah sudah sembuh ya. Baik, Muhammad Selamat Haryadi. Hadir Ustaz. Alvin Nur Hidayat. Hadir. Mahathir Muhammad. Hadir. M Numan. M Alif Soban. Hadir. Farhan Rivaldi. Hadir. Alfian Firdaus. Hadir. Luka Danur. Hadir Ustaz. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak, seperti biasa ya. Ada yang tidak pakai masker? Alhamdulillah pakai masker, maskernya dipasang ya, dan itu maskernya. Jadi karena ini sekarang kita masih dalam masa pandemi, jadinya tetap mematuhi prokes ya. Jadi harus taat ya dengan 3M-nya, jangan lupa. Baik. Pada pertemuan yang lalu, masih ingat kita sedang telah mempelajari apa nak? Observasi ya. Jadi masih ingat kira-kira apa sih observasi itu? Siapa bagaimana? Masih ingat tidak? Lupa. Ada yang ingat barangkali? Apa sih teks observasi? Tidak ingat ya? Baik. Apa sih teks observasi? Itu adalah teks yang disusun berdasarkan hasil pengamatan. Betul. Ternyata sudah lupa ya, karena saking padatnya kegiatan pesantren kalian lupa ya. Baik, untuk itu hari ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Sebelum itu kita
nonton dulu ya. Nah, kita nonton video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi lingkungan sehat dan tidak sehat. Sebelum bicara Bentar ya. membahas mengenai perbedaan lingkungan. Bentar ya. Nah, Akan membahas mengenai materi lingkungan sehat dan tidak sehat. Sebelum bicara membahas mengenai perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat, atau kamu bisa sebut dengan lingkungan yang terawat dengan lingkungan yang tidak terawat. Nah, sebelum kita bahas itu semua, sebaiknya kita harus tahu dulu apa pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, berikut ini Mistiara akan memberikan contoh dua jenis lingkungan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar. Pertama adalah gambar yang menunjukkan lingkungan yang sehat. Gambar kedua yang ada di sebelah kanan kamu adalah contoh dari lingkungan yang tidak sehat. Apa perbedaannya? Coba kamu perhatikan. Pada gambar yang menunjukkan lingkungan sehat, kamu bisa melihat bahwasanya di gambar tersebut lingkungannya tertata dengan indah, kemudian banyak tumbuhan hijau dan tak terlihat sama sekali sampah. Dan pastinya kamu harus tahu ketika banyak tumbuhan hijau, maka banyak oksigen yang diproduksi. Akhirnya udaranya berkualitas bagus untuk kesehatan manusia. Lalu bagaimana dengan gambar selanjutnya, yaitu gambar yang menunjukkan lingkungan tidak sehat? Ya, kamu bisa lihat banyak sekali sampah yang berserakan. Sejauh mata memandang, kamu bisa lihat hamparan sampah. Dan pastinya ketika ada sampah, maka lingkungannya pun pasti berbau tidak sedap dan membawa penyakit, karena tempat sampah pasti menjadi sarang dari nyamuk, serangga, hewan pengerat seperti tikus, bahkan yang berbahaya seperti ular. Itu mengancam keselamatan manusia. Dan juga kamu bisa lihat dari tempat itu adalah lingkungannya tidak tertata rapi. Setelah kamu tahu ciri-ciri dua lingkungan itu, coba jawab pertanyaan dari Mistiara. Lingkungan apa ini? Perhatikan dengan seksama. Ya, benar, ini adalah lingkungan sehat, atau kamu bisa katakan lingkungan yang terawat. Ciri-ciri lingkungan sehat: tidak ada sampah berserakan, udara sejuk dan tidak berbau, tempat tertata rapi dan bersih, ada tumbuhan hijau. Sehat lingkungan, maka sehat juga jiwa dan raga kita semua. Nah, yuk sekarang kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Lingkungan apakah ini? Coba kamu perhatikan baik-baik. Ya, kamu benar. Ini lingkungan yang tidak sehat atau tidak terawat. Lingkungan tidak sehat memiliki ciri-ciri berikut ini. 1. Banyak sampah berserakan. 2. Udara pengap dan berbau. 3. Tempat berantakan. Nah, coba kamu identifikasi sendiri. Termasuk lingkungan manakah rumahmu?
selain dari hal tersebut tentang lingkungan sehat itu Pak, jadi kami sendiri dapat mengetahui lingkungan rumah kami sendiri termasuk yang mana, apakah sehat atau tidak sehat. Jadi kami lebih paham dan lebih mengerti sekarang. Ya, bagus. Gimana ya? Jadi kita bisa mengetahui mana sih lingkungan yang sehat, mana yang lingkungan yang tidak sehat. Atau silakan, mungkin barangkali ada yang punya pendapat berbeda dari pendapat Iman. Silakan. Ya, silakan. Menurut saya hal yang menarik yang tadi bisa saya lihat itu bukan tentang bagaimana membedakan yang ada tidak sehat, tapi yang menarik itu melatih kita agar bagaimana lingkungan di sekitar kita menjadi lingkungan sehat. Karena sebagai kata yang terakhir tadi Pak, kalau lingkungan sehat itu bisa membuat jiwa dan raga kita sehat Pak. Ya. Jadi ketika lihat video itu kita termotivasi ya. Oh, jadi kita begini, itu loh yang kita sehat. Nanti upaya kita bagaimana dan sebagainya. Baik ya. Ya, bagus sekali pendapat buat teman kalian ini ya. Itu adalah hal yang menarik. Kemudian ketika kita menghadapi permasalahan dalam video tadi, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa? Nah, Ya. yang harus kita lakukan yaitu mengurangi pembuangan sampah sembarangan Pak, agar kita itu bisa menciptakan lingkungan di mana tempat kita tinggal lingkungan yang sehat Pak. Ya. Bagus. Ada lagi yang lain bukan? Baik, terima kasih. Kalau kami benar kepada para agama Pak, di dalam agama itu ada hubungan antara manusia, hubungan dan antara Tuhannya, yaitu hubungan dan sekarang ternyata ada hubungan antar lingkungan. Jadi kalau menurut saya, ketika sudah ada yang namanya lingkungan, kita harus merawatnya. Jadi tidak membuang sampah dan faktor utama tidak membuang sampah, dan faktor kedua kita merawatnya dengan menyiram atau sebagainya, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sejahtera dan lingkungan yang sehat. Baik, bagus sekali ya pendapatnya. Memang kita ini sebagai makhluk yang menghuni bumi memang harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Nanti lingkungan itu tidak tercemar, tidak. Baik, dari video tadi kita itu melihat lingkungan ya. Kita tahu mana lingkungan yang bersih atau mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Kira-kira itu tadi prosesnya pakai apa sih kok bisa kita tahu bahwa itu sehat dan tidak sehat? Pakai bagaimana caranya? Ya, Kita mengetahui kalau itu tidak sehat dan tidak sehatnya yang pertama adalah sistematis, artinya itu tertata rapi. Jadi lingkungan itu kalau tidak tertata rapi maka itu tidak sehat. Yang kedua itu adalah faktor eksternal, yang artinya dari faktor udara yang pengap, yang bau, kemudian yang kedua karena faktor sampah. Itu dari faktor eksternal. Kemudian yang ketiga itu adalah alami, artinya itu mungkin kalau lingkungan sehat itu hijau dan lingkungan tidak sehat itu berantakan. ya. Terima kasih. Oke, ya kan dari itu kita pastinya berdasarkan pengalaman yang kita rasakan setiap hari. Kalau kita kenal materi kan itu prosesnya dengan cara tahunya dengan observasi. Oke, baik. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari ini kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi teks LHO yang nanti dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Kemudian indikatornya ada dua nanti. Yang pertama menentukan isi pokok laporan hasil observasi, kemudian menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini tujuan pembelajaran pada siang hari ini ialah lalu kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning. Nanti kalian diharapkan yang pertama menentukan isi pokok teks LHO, kemudian menentukan ciri kebahasaan dalam teks LHO dengan baik dan benar disertai sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, untuk itu saya saya berikan lembar pekerjaan ya. Ya, ini nanti
nanti dikerjakan secara berkelompok. Tentunya kalian nanti saya minta untuk membentuk kelompok, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih yang harus kalian nanti atau dipahami dulu. Nanti silakan kursinya di sayur hadapan kalian, nanti itu dibahas pekerjaannya apa. Baik, tapi sebelum kesana, sebelum ini ya, perhatikan dulu ya. Kalian harus paham dulu apa sih observasi, dirinya bagaimana, kemudian strukturnya apa aja, fungsinya apa, kebahasaannya apa. Mungkin biar jadi kalian memahami lah apa sih observasi ini. Oke, perhatikan dulu ya. Nah, apa sih observasi? Seperti tadi yang sudah saya tayangkan video ya, adalah sebuah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Jadi mengamati secara langsung, ya. Jadi di sana dikemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi, tapi bukan berupa imajinasi. Ini kebalikan dari imajinasi. Jadi perlu diketahui itu bahwa observasi ini pakai pengamatan langsung. Objeknya itu diamati secara langsung. Kemudian apa sih fungsi observasi? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Jadi menjelaskan apa saja sih yang kita amati, baik berupa benda, keadaan, kalau tadi kan lingkungan ya. Kemudian yang kedua, di sini memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait sebuah informasi, sehingga nanti informasi tersebut dijadikan dasar untuk menyusun sebuah kebijakan. Kalau kita sudah ada datanya tentang lingkungan kotor dan bersih atau yang sehat dan tidak sehat, ini dijadikan sebuah data. Data itu nanti dijadikan sebuah kebijakan. Oh, jadi misalkan di lingkungan ini lingkungannya tidak terawat, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti itu. Yang ketiga, fungsi dari teks LHO adalah sebagai alat untuk mendokumentasi sebuah objek atau sebuah kegiatan. Kalau tadi kan dokumentasinya pakai video, ya, atau pakai sebuah laporan nanti. Nanti kita fokusnya di laporan, ya, secara tertulis nantinya. Baik, ini fungsi observasi. Kemudian strukturnya ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Mungkin kalian di SMP pernah tahu, oh apa sih pernyataan umum? Mungkin ada yang tahu. Masih nggak ada pelajaran waktu di SMP? Pasti pernyataan umum? Ya. Pernyataan umum itu adalah sebuah pernyataan yang tidak terlalu mengerucut tapi membahas secara keseluruhan. Ya. Secara garis besar ya. Betul tadi. Ini pembuka atau pengantar hal yang disampaikan. Pembuka, betul tadi, dia sifatnya umum, sifatnya secara universal. Di sini ada di bagian pembuka atau pengantar. Kemudian ada deskripsi bagian. Apa sih bagian itu? Yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasi. Nah, sudah dibagi-bagi ya. Biasanya berisi hal umum yang dikaji, kemudian nanti dibuat bagian-bagiannya atau garis besar pemahaman tentang hal tersebut ya. Kemudian deskripsi jadi menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati ini memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Seperti tadi kita mengamati sebuah lingkungan, tentunya nanti lingkungan ini, dari lingkungan itu kan kita sudah bisa mengetahui ini manfaatnya apa, kok diterangkan bahwa ada lingkungan yang terawat dan tidak terawat, kotor dan bersih. Tentunya kan nanti akan ada manfaat.
Ini struktur yang ketiga. Kemudian kebahasaan observasi. Yang pertama, terdapat kata serta frasa verbal dan nominal. Jadi ada kata atau frasa verbal dan nominal. Frasa itu adalah kelompok kata. Biasanya paling sedikitnya terdiri dari subjek dan predikat. SB. Jadi di sini terdapat kata, baik kata atau frasa verbal maupun nominal. Kata baik itu apa? Kata tidak. Bagus. Nominal kata tidak. Bagus ya. Kemudian yang kedua ada afiksasi. Apa afiksasi? Imbuhan. Bagus. Pengimbuhan. Imbuhan. Imbuhan itu ada berapa sih? Ada 3 apa aja? Ya tadi ada makan awalan, akhiran, sisipan, awal dan akhir. Jangan lupa ya, padahal di SMP itu sudah. Oke, jadi awalan, prefix, akhiran, sufiks, sisipan, awal dan akhir, jangan lupa loh ya. Baik, itu ya. Jadi nanti terdapat afiksasi. Berikutnya terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa sih kalimat definisi? Kalimat yang menggunakan verba definitif. Contoh verba definitifnya seperti apa? Adalah, terus merupakan, ialah, yaitu. Nah itu namanya verba definitif. Menjelaskan. Baik. Kemudian berikutnya terdapat kalimat deskriptif atau deskripsi. Verbanya deskripsi. Jadi menguraikan, menggambarkan. Mungkin ini di SMP juga sudah di kelas 7. Ya. Baik, berikutnya terdapat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks ialah kalimat atau istilahnya disebut kalimat tunggal. Artinya dia hanya terdiri dari satu klausa. Atau kalimat predikatif ya. Kemudian kalimat kompleks atau disebut juga kalimat majmuk. Kalau tadi kalimat tunggal, oh ini berarti kebalikannya kalimat majmuk. Majmuk itu dibagi 2, ada setara dan bertingkat. Ciri-ciri dari kalimat kompleks ini biasanya dipisah oleh konjungsi atau kata hukum atau kata hukum. Oke. Jadi itu bedanya. Kalau simpleks itu biasanya tidak terdapat kata sambung, tapi kalau di kompleks baik. Ini ya. Jadi tentang apa sih observasi, cirinya bagaimana, fungsinya apa, kemudian strukturnya bagaimana, pembahasannya bagaimana. Sampai di sini mungkin kalian ada yang mau bertanya? Ya. Saya menanyakan tentang kata definisi. Misalkan saya bukan kata definisinya Pak, kata pengantarnya. Iya. Pengantarnya, misalkan ketika saya menggunakan kata pengantar, namun di kata pengantar itu ada sebuah kayak catatan kaki, Pak. Karena itu seakan-akan berubah sifat menjadi kata pengantar lagi. Boleh apa tidak, Pak? Dikata Ada catatan kaki, Pak, di kata pengantar. Seperti ambil rujukan dari sini. ya, itu sebenarnya bukan ranahnya ke definisi sebenarnya ya. Itu beda hal. Karena di pengantar memang diarahkan ke catatan kaki, yang itu menerangkan sebenarnya beda dengan definitif atau definisi. Karena
jauh sekali. Oke, bagus ya. Atau barangkali silakan ada yang mau ini temennya, silakan mau menanggapi temennya. Barangkali. Tidak ada ya? Cukup? Baik. Seperti biasa, tadi saya sudah memberikan lembaran-lembaran untuk kalian bahas secara berkelompok. Nanti ketika sudah dibahas, tolong nanti perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan. Jadi saya jadikan 3 kelompok ya, 3 kelompok saja. 3 kelompok silakan. Itu saya sediakan sebuah teks. Teksnya kalian analisa. Analisa yang pertama adalah strukturnya, kemudian analisa yang kedua adalah kebahasaannya. Teksnya yang berjudul wayang. Nah, di sini juga itu saya ambil dari link ya. Kalau kalian saya berikan cetak ya, silakan langsung dibaca. Tadi saya aturnya adalah link di internet. Ya, silakan posisinya secara berkelompok, posisinya silakan ke depan dengan hadapan, silakan 3 kelompok saja. Nanti setelah selesai kalian langsung presentasi ya. Tidak usah kursinya aja, kursinya aja ya. Silakan. Ya, kursinya aja, silakan. Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Nanti harus sudah selesai ya. Ingat 10 menit. Ya, dan kesulitan di kelompok 3.
menit lagi ya. Tinggal yang ini makanya yang menit lagi. Dibacakan ya hasilnya di 2 menit lagi.
Terakhir, selesai. Silakan kelompok pertama, kelompok pertama barangkali ada yang sudah siap kelompoknya. Silakan presentasi satu orang saja mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban tugas yang sudah diberikan. Baik, jawaban di nomor 1 di poin A dengan pertanyaan apakah wayang itu, terus jawabannya itu wayang adalah suatu jenis pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya di Indonesia. Terus yang B, fungsi pertunjukan wayang adalah sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Terus C, berdasarkan pembuatannya, wayang dibedakan menjadi 3 jenis, yakni wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Terus yang D, wayang suket adalah wayang merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Suket itu merupakan bahasa Jawa. Terus jawaban soal nomor 2. Teks tersebut dikategorikan dalam teks laporan hasil observasi karena ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi pada kenyataan dan objek yang dilaporkan, yaitu wayang dituliskan secara detail. Terus yang nomor 3, penganalisisan. Yang nomor 1, suruh jadi kata nomina. Nomina pengertiannya, nomina adalah kata benda, kata adalah kata satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Terus frasa adalah unsur yang lebih luas, yaitu kelompok non-prediktif. Contohnya kata itu wayang. Terus yang frasa wayang orang. Terus yang hal verba. Verba itu kontennya adalah kata kerja. Contohnya kata adalah. Terus yang frasa sudah membagi. Terus yang kedua, afiksasi. Pengertian afiksasi adalah kata yang telah mendapat pilihan prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Contohnya disebut, pertunjukan, dan lain-lain. Yang 3, kalimat definisi. Kalimat definisi pengertiannya ialah kalimat yang menggunakan verba definitif. Contohnya wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai budaya asli Indonesia. Kalimat definisi ditandai dengan adalah atau merupakan. Terus kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi pengertiannya ialah kalimat yang menggunakan verba deskriptif. Contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit. Terus yang keempat, kalimat simplek. Kalimat simplek ini pengertiannya kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Contohnya kalimat simplek, wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit. Terus yang kelima, kalimat kompleks. Kalimat kompleks pengertiannya kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Contoh kalimat kompleks dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Intinya kalimat kompleks itu biasanya ditandai dengan kata-kata penggisi, seperti ya kata penggisi atau kata penghubung dan lain-lain. Mungkin itu dari kami dari kelompok 1. Mungkin atau langsung ditanggapi atau langsung terus bergantian dulu di
dari pertanyaan pertama, apakah wayang itu? Definisi wayang terdapat pada paragraf pertama, yaitu wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jawaban untuk pertanyaan apa fungsi dari pertunjukan wayang? Fungsi pertama adalah media pendidikan, kedua informasi dan tiga entertainment atau hiburan. Ada berapa jenis wayang berdasarkan pembuatannya? Kulit, kayu, rumput, orang, batok kelapa. Terus apa yang dimaksud dengan wayang suket? Wayang suket adalah merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Itu adalah definisi wayang suket. Tiruan wayang kulit yang terbuat dari rumput. Soal kedua, mengapa teks tersebut digolongkan teks laporan hasil observasi? Karena teks tersebut lengkap strukturnya berdasarkan kaidah teks observasi. Jadi yang pertama, karena teks tersebut mendefinisikan wayang secara umum. Karena yang kedua adalah karena teks tersebut mendeskripsikan bagian-bagian wayang. Wayang terbuat dari ini, terdiri dari ini, itu adalah pembagian dasar. Yang ketiga, karena kalimat ini memaparkan manfaat wayang. Itu alasan kenapa teks ini dimasukkan ke dalam teks observasi. Pertanyaan ketiga tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, nomina adalah pengertian. Nomina adalah kata benda. Nomina adalah kata benda. Contoh di sini kulit. Contoh kata kulit. Contoh frasa kulit terbang. Verba. Pengertian dari kata verba adalah kata kerja. Contoh kata urus, mengurusi. Itu adalah contoh kata verba atau kata kerja, mengurusi. Terus kemudian afiksasi adalah imbuhan. Contoh dari afiksasi adalah contoh dari prefix adalah nilai dari ternilai. Contoh dari konfiks adalah tunjuk, jadi pertunjukan. Untuk selebihnya masih belum. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Definisi adalah pengertian, deskripsi adalah gambaran. Contohnya definisi adalah wayang adalah seni pertunjukan. Wayang suket merupakan. Sementara kalimat deskripsi adalah contoh di sini wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau embek. Terus kalimat sinteks yang terdiri dari satu klausa. Contohnya di sini adalah pada paragraf 5, wayang kritik berbeda dengan boleh. Itu satu klausa. Sementara kalimat kompleks yang terdiri atas banyak klausa dengan pilih konvensi adalah pada kalimat paragraf nomor 4, perkembangan wayang merangkum saat ini tidak beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sekarang nomor 3. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Terkait dengan soal yang diberikan oleh Ustaz tadi, akan kami presentasikan beberapa jawaban yang kami jawab bersama tadi. Terkait pertanyaan yang pertama tentang wayang, tentang apakah itu wayang? Wayang adalah sejenis pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi pertunjukan. Fungsi pertunjukan wayang itu sebagai media pendidikan, informasi, dan hiburan. Terus yang ketiga, berdasarkan pembuatannya. Wayang itu bisa dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan pembuatannya. Yang pertama wayang kulit, wayang wong, dan juga wayang golek. Itu berdasarkan pembuatannya. Terus yang ketiga, apakah itu wayang
di akhir yang disisipkan dan juga ada yang awal dan di akhir. Itu adalah afiksasi atau kata imbuhan. Terus yang ketiga adalah kalimat definisi. Kalimat yang menggunakan verba definitif atau yang bisa kita sebut juga dengan pemaknaan atau pengertian dari suatu yang kita akan definisi. Terus yang ketiga kalimat deskripsi, kalimat yang menggunakan verba deskriptif. Terus yang nomor 4 itu kalimat sintek, kalimat yang memiliki satu klausa atau yang bisa kita sebut dengan kalimat tunggal. Terus yang nomor 5 adalah kalimat kompleks, adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih klausa. Yang di sini bisa kita gambarkan adalah kalimat lanjut. Untuk contohnya kami masih sedikit mencari. Nanti akan kami tentukan di sini. Sekian dari kami, kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu sudah bergantian memaparkan hasil diskusinya ya. Sekarang saatnya menanggapi, atau barangkali ada jawaban atau temuan kelompok lain yang dirasa masih kurang tepat. Silakan kelompok berapa? Silakan. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 kepada kelompok 2. Tadi saudara yang mendiskusikan atau presentasikan tadi, kalau menurut kami salah dengan hasil lembar teks observasi yang ada di sini. Pembuatan wayang itu hanya dibagi 3. Nah, sementara saudara yang mempresentasikan itu membagi menjadi 5 atau bahkan 6, seperti batok, terus kering ataupun kulit atau dan rumput dan lain-lainnya. Sebenarnya pembuatan wayang itu hanya 3 jenis, yaitu wayang uang. Uang itu bisa jadi uang itu dari bahasa Jawa yaitu orang. Jadi kita meragakan langsung sebagai wayang. Sedangkan ketika wayang kulit itu bisa jadi rumput, terus kulit hewan, dan juga barang-barang yang dibuat tipis menyerupai kulit. Sedangkan wayang golek itu ya yang Anda sebutkan tadi, dari batok, kelapa, terus kayu yang masih berbentuk balok dan lain sebagainya. Jadi hanya menjadi 3, bukan 5 atau 6. Baik, ya. Bagaimana? Ya, bagus sekali ya. Kita tanggapan tadi itu di kelompok 2 memang ada yang keliru tadi. Ya, alhamdulillah sudah diperbaiki oleh kelompok. Silakan kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi lagi hasil temuan dari kelompok yang lain. Silakan kelompok, barangkali kelompok 3. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, kelompok 2. Baik, saja di sini kami menanggapi perkataan dari kelompok 3 yang mengatakan bahwa verba itu sebenarnya adalah merupakan. Sedangkan merupakan itu adalah atau pendefinisian seperti contohnya, wayang merupakan budaya asli Indonesia. Itu adalah bukan termasuk dalam kata verba merupakan, masuk dalam kata definisi. Itu pendefinisian yang baru. Ya contohnya yang makan itu pada verba bukan apa tadi? Bukan merupakan. Ya, bukan sama Baik, bagus sekali ya. Kalian sudah bisa yang bisa menilai teman. Jadi anggota kelompok yang lain sudah bisa memahami. Oh, ini ada yang keliru, ini ada yang kurang betul, kurang tepat. Baik, terima kasih ya. Baik, anak-anak, terima kasih sudah berdiskusi ya. Tadi kita sudah diskusi tentang ciri struktur ya, ciri kebahasaan ya. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan pada kegiatan pembelajaran pada siang hari ini? Kita tadi sudah mempelajari apa aja? Terus observasi ya, sebelumnya apa aja? Kemudian kebahasan observasi ada berapa? Apa aja? Ada berapa? Ada 5. Iya, perasaan verba ada? Nominal.
Baik, tadi kelompok yang paling bagus itu ternyata kelompok 1. Oke, selamat untuk kelompok 1 ya. Kelompok yang lain saya harapkan nanti saling mengisi. Siap Ustaz, siap. Karena kita sama-sama belajar ya. Silakan saling sharing atau barangkali ada hal yang kurang mengerti bisa nanti ditanyakan ke saya. Oke, silakan kembali ke tempat di belakang semula. Kita refleksi dulu hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan atau pendapat kalian tentang pembelajaran pada siang hari ini? Sangat asik kan? Sangat asik. Kadang kita bisa saling berkomunikasi. Oh, kita saling ini ya diskusi ya. Ya, Belajar bicara juga ya. ya betul. Kita dilatih saling belajar untuk berapa ya. Bagian dari pendapat orang lain juga. Ya, saling sharing dari pendapat orang. Kemudian Menumbuhkan kerjasama kita yang biasanya kita dalam satu pemikiran jadi bisa menampung ya, semua ide-ide. ya. Kita saling nampung ya, saling melengkapi ya satu dengan yang lain. Dan tentunya kita juga tahu, oh ini loh, seperti ini loh observasi. Oh ternyata kebahasaannya ini. Ya. Baik. Sebelum saya ini ya, ini ada evaluasi dari saya. Ada evaluasi tentang isi pokok observasi. Insya Allah walaupun tidak kita bahas, tapi minimal kalian memahami isi pokok itu kan apa? Dalam sebuah kalimat kan ada pokok. Ada 2 apa aja? Kenapa aja? Pokok dan jelas. Ada kalimat pokok, ada kalimat jelas. Nah, untuk nanti kalian di evaluasi ini saya minta untuk menemukan dari sebuah teks observasi isi pokoknya. Ya, ini dikerjakan secara individu. Nanti pertemuan berikutnya kalian kumpulkan ya. Mungkin kalau siap ya? Jadi sebagai evaluasi. Mungkin kadang-kadang santri. Kalau di luar barangkali pakai HP, saya tidak capek-capek, saya printkan gitu tugasnya. Kalian tinggal milih saya kasih link gratis. Karena santri jadinya ya terpaksa saya beri. Tapi lagi mudah-mudahan kalian juga tetap semangat. Baik, silakan ini dikerjakan ya sekarang nanti di kamarnya masing-masing di asramanya. Nanti pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan. Baik. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan ya. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana menyusun ringkasan dan mempresentasikan hasil ringkasan dari teks laporan hasil itu ya. Pada pertemuan berikutnya tolong dipelajari, boleh dari informasi terlebih dahulu sebagai bahan awal kalian nanti sebagai bekal pertemuan berikutnya. Sebelum itu untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas
pimpin untuk berdoa. Bisa kita berdoa bersama doa. Rabbi Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kegiatan hari ini bermanfaat. Amin. Dan mendapat barokah dari Allah SWT. Amin. Sebelumnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meninggalkan ruangan ya. Bukan saja. Silakan ya. Bangkunya gak ada yang berhenti. Tempatnya anak. Oh di mau pulang dulu. Maaf Rob, pembantu siang-siang ini biasanya istirahat. Pak Robi, Pak Robi ini kalau lagi OTW Pak Robi. Ya Rob. Ya, siap. Ya, ya Rob. Perang.